Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebenih kaca. Sebelum masuk ke penjelasan yang mendalam, saya ingin terlebih dahulu menyapa Sobat Ceria. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Ceria bersama kami dari penyuluh KPP Pratama Bantaeng dalam podcast Ceria yang akan mengedukasi, meliterasi kawan pajak semua. Oh ya kawan pajak, apabila kawan pajak terlewat video-video kami yang sebelumnya, boleh nih kawan pajak ke akun kami di akun Instagram atau akun YouTube kami di Kantor Pajak Bantaeng. Boleh juga dibantu subscribe, share, dan like videonya. Baik, tidak berasa sudah sampai ke episode 4 nih. Nah, di sini saya tidak sendiri nih kawan pajak. Ada rekan saya yang tentunya handal dan sangat berpengalaman di dunia perpajakan, yaitu ada Mas Tulus dengan Mas Idam. Ya, selamat siang Mas Fitra. Selamat siang Mas. Pagi, siang, sore. Oh iya, selamat. Bagaimana kabarnya Mas Tulus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas Idam? Alhamdulillah sehat dan baik. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini ya sibuk menyuluh. Menyuluh ya. Menyuluh kawan pajak yang ada di Menyeluk ikan di kolam. Baik. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu atau apa yang harus diketahui tentang PPN dengan PKP. Di sini kita mulai dengan Mas Tulus dulu ya. Baik Mas Tulus, sebenarnya apa sih pengertian dan kriteria dari PPN itu sendiri Mas Tulus? Ya, baik kawan pajak Mas Fitra. Nah, untuk PPN sendiri adalah pajak atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Nah, khususnya di Indonesia ada beberapa karakteristik terkait dengan pajak PPN ini. Nah, yang pertama, PPN ini adalah pajak atas konsumsi. Jadi PPN ini dikenakan pada pihak yang mengkonsumsi atau menggunakan atau yang membeli dan tidak untuk dijual kembali. Nah, jadi tanggung jawab untuk membayar atau beban PPN ini ada pada konsumen akhir. Karakteristik yang kedua, PPN ini merupakan pajak yang dikatakan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini karena berbeda antara pihak yang menanggung beban PPN dengan pihak yang menyetorkan. Masih ada lagi Mas? Masih ada lagi. Oh ya, silakan. Karakteristik yang ketiga, PPN ini bersifat objektif. Nah, jadi PPN ini tidak melihat siapa subjek pajaknya. Oh tidak, gitu? Ya. Oh baik. Karakteristik pemungutan PPN ini tidak melihat siapa subjek pajaknya, tapi melihat objeknya. Objeknya ya Mas ya? Di setiap konsumen atau orang yang membayar atau wajib membayar PPN ini akan dikenakan tarif yang sama. Karakteristik yang keempat adalah pengenaan tarif tunggal. Tarif tunggal? Ya, saat ini untuk tarif yang berlaku adalah 11%. Oh iya baik 11%. 11% dan akan menjadi 12% paling lambat tahun 2025. Oh akan diatur kemudian dengan sudah ada sebenarnya iya. di Undang-Undang HPP. Paling lambat 2025. Paling lambat tahun 2025. Baik. Berbeda dengan PPh tarif umum pasal 17 yang tarifnya progresif. Oh betul, tingkat. ada progresif ya Mas ya? Ya, Ya untuk PPN ini tarifnya hanya satu saja. 11%. Ya, 11% untuk saat ini. Karakteristik selanjutnya adalah PPN ini digunakan untuk konsumsi barang atau jasa di dalam negeri atau di dalam daerah pabean. Jadi kalau misalkan kawan pajak menggunakan barangnya atau jasanya di luar negeri, nah ini Indonesia tidak bisa mengenakan PPN tersebut. Baik, jadi hanya di dalam negeri. Hanya di dalam negeri. Namun misalkan kawan pajak menggunakan barang atau jasa dari luar negeri yang digunakan di dalam daerah pabean atau di Indonesia, maka ini bisa dikenakan PPN. Oh baik, atau paham. istilahnya impor. Oh iya betul, impor. Karakteristik yang keenam dan yang terakhir,
PPN ini bersifat multi stage levy atau pemungutannya dikenakan untuk setiap jalur produksi dan distribusi. Namun meskipun PPN ini dikenakan di setiap jalur produksi maupun distribusi, namun tidak akan mengakibatkan efek pemungutan pajak ganda. Begitu. Karena ada namanya mekanisme pengkreditan pajak. Jadi ada istilahnya pajak masukan dan pajak keluaran. Gimana itu Mas mekanismenya? Nah, jadi untuk wajib pajak yang membeli atau menggunakan barang atau jasa ini nanti akan mendapatkan namanya pajak masukan. Kalau membeli pajak masukan, baik. Ya, kalau dia membeli atau menggunakan dari rekanan yang sudah terdaftar PKP, maka akan mendapatkan faktur pajak. Ini dinamakan faktur pajak masukan. Baik. Sedangkan apabila nanti wajib pajak menjual atau menggunakan, ini dia harus membuat faktur pajak yang dinamakan faktur pajak keluaran. Oh, begitu bedanya ya. Ini nilai pajak PPN yang harus dibayarkan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran tersebut. Oh, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Gitu ya Mas? Iya. Oh, baik. Baik, sangat lengkap sekali ya kawan pajak tadi penjelasan dari Mas Tulus ya. Nah, tadi terkait pengertian PPN dan karakteristiknya. Selanjutnya, kalau pengusaha kena pajak sendiri itu apa sih Mas Idam? Oke. Untuk pengertian pengusaha kena pajak sendiri itu artinya pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengukuhannya sendiri ini untuk pengusaha ada yang wajib PKP, ada juga yang dapat memilih untuk PKP. Ya. Untuk yang wajib PKP ini adalah untuk pengusaha baik badan maupun orang pribadi yang memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki omset paling banyak 4,8 miliar itu dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Jadi kembali ke wajib pajaknya ingin menjadi PKP atau tidak, seperti itu. Oh, jadi yang wajib itu yang omsetnya di atas 4,8 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, misalnya masih di bawah 4,8 itu adalah pilihan. Boleh. Nah, jadi bisa memilih mau jadi PKP atau tidak. Jadi Baik. dikembalikan kepada wajib pajaknya sendiri. Oh, baik kawan pajak. Nah, tapi gini Mas, di lapangan itu masih sering terjadi bahwa wajib pajak yang memiliki omset 4,8 itu masih ragu untuk mengajukan diri sebagai PKP. Ya. Nah, kalau mengajukan diri sebagai PKP itu ada untungnya nggak sih Mas? Dengan adanya PKP ini tentu akan memudahkan bagi pengusaha dalam bertransaksi karena pengusaha ini dapat menerbitkan faktur pajak. Selain itu dengan menjadi PKP tentu pengusaha ini akan dianggap sebagai pengusaha yang legal ya. Karena dia akan menerbitkan faktur pajak karena jadi dianggap taat hukum dan tertib membayar pajak. Selain itu usaha juga akan dijalankan dengan mudah, apalagi akan bertransaksi dengan instansi pemerintah. Nah, karena untuk ikut lelang misalnya atau tender itu kan diwajibkan menjadi PKP seperti itu. Jadi akan menjadi kemudahan juga bagi wajib pajak untuk ikut lelang atau melaksanakan pekerjaan dari instansi pemerintah. Selain itu PKP juga akan dianggap sebagai perusahaan atau pengusaha yang besar seperti itu ya. Karena istilahnya tidak semua pengusaha itu jadi PKP. Jadi ada anggapan di masyarakat bahwa jika menjadi PKP akan dianggap sebagai pengusaha yang besar. Selanjutnya juga akan jadi efisiensi beban karena PPN-nya itu akan ditanggung oleh konsumen akhir, bukan ditanggung oleh pengusaha. Wah, sebetulnya banyak sekali nih manfaat atau keuntungan menjadi PKP ya Mas ya. Ya, betul. Nah, salah satunya tadi menjadikan usaha dari wajib pajak ini secara tidak langsung eksklusif, Betul ya, sekali. besar gitu dan legal di mata hukum. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri tuh Mas, untuk mendaftarkan diri dikukuhkan sebagai PKP apa ini Mas? Tulus bisa dibantu. Oh ya, jadi untuk bisa dikukuhkan sebagai PKP, kawan pajak harus mengajukan permohonan. Ada formulir permohonan pengukuhan PKP dan harus melampirkan beberapa dokumen yang disyaratkan. Nah, dokumennya
ketentuannya antara lain identitas pengurus, yaitu KTP untuk wajib pajak untuk warga negara Indonesia, Iya. atau paspor untuk warga WNA. negara asing. Warga negara asing. Nah, selanjutnya syarat kedua adalah akte pendirian perusahaan. Selanjutnya NPWP perusahaan dan daftar estimasi omset. Estimasi omset. Ya, kalau misalkan yang akan dibukukan sebagai PKP ini wajib pajak perorangan, Iya. tidak perlu akte pendirian dan NPWP perusahaan. Oh, baik. Selain itu ada ketentuan tambahannya. Apa tuh Mas tambahannya? Jadi untuk wajib pajak yang akan mendaftarkan pembukuan PKP ini telah menyampaikan SPT tahunan PPH untuk 2 tahun pajak terakhir. 2 tahun pajak terakhir. 2 tahun pajak Wajib terakhir lapor. yang sudah diwajibkan melakukan pelaporan. Oh, baik. Ketentuan kewajiban pelaporan ini misalkan wajib pajak baru terdaftar tahun ini 2023. ya, 2023 berarti bisa langsung mengajukan tanpa melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir karena yang 2 tahun terakhir belum jadi kewajiban. Baik. Ketentuan tambahan selanjutnya tidak mempunyai utang pajak. Tidak ada tunggakan Tidak atau ada utang pajak. Tunggakan atau utang pajak kecuali yang sudah mendapatkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda. Oh, baik. Ketentuan terkait SPT tahunan dan utang pajak itu juga berlaku untuk seluruh pengurus dan atau penanggung jawab yang terdaftar. Oh, begitu Mas. Ya. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dengan sebanyak itu dari keuntungan menjadi PKP. Nah, pasti ada dong kewajibannya Mas kalau sudah menjadi PKP, atau mungkin ada kewajiban tambahan kalau sudah menjadi PKP, atau bagaimana Mas? Tentunya jika sudah menjadi PKP nanti akan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau tidak jadi PKP kan dia cukup kalau untuk pelaporan hanya pelaporan SPT tahunan, PPH maupun SPT masa dan PPH ya, PPH 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, ketika dia menjadi PKP maka ada tambahan yaitu kewajiban lapor SPT PPN. Ya. Selain itu juga ada kewajiban untuk memungut PPN yang terutang. Selanjutnya juga setelah memungut tentu harus disetor, ya seperti itu. Untuk kewajiban memungut PPN ini dengan cara menerbitkan faktur pajak. Faktur. Iya, faktur pajak ini adalah bukti pemungutan PPN. Ya, yang harus dilakukan oleh PKP pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Selanjutnya untuk penyetorannya tentu harus membuat kode billing dulu. Kode billing ini bisa dibuat secara mandiri melalui DJP online atau menghubungi KPP. Betul. Selanjutnya kewajibannya adalah melaporkan SPT masa PPN yang tadi. Untuk kewajiban SPT masa PPN ini tentunya ketika ada kurang bayar bisa langsung dibayar sebelum dilapor. Pun kalau ada lebih bayar bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi di akhir tahun pajak. Baik. Jadi kalau boleh saya rangkum Mas ya, Ya. kewajibannya ada 3 nih. Ya. 3M, yaitu tadi memungut, menyetor, dan melapor. Iya. Pelaporannya 1 bulan sekali? Ya, 1 bulan sekali dan batas waktunya adalah di akhir masa berikutnya. Di akhir masa berikutnya. Ya. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kewajibannya Mas. Namun bagaimana Mas? Adakah konsekuensi atau akibatnya bila mungkin PKP tidak menjalankan kewajibannya dengan baik? Mungkin Mas Tulus mau membantu? Jadi dari 3 kewajiban tadi, memungut, menyetor, dan melapor, ini pasti ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan. Nah, kawan pajak yang sudah dikukuhkan PKP yang tidak melaporkan SPT PPN atau terlambat melaporkan SPT PPN maka akan dikenai sanksi sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP dengan nilai sanksi Rp500.000 per masa pajak. Selain itu terkait pembayaran, nah ini kalau wajib pajak yang sudah dilakukan PKP terlambat melakukan pembayaran atau penyetoran PPN maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan suku bunga acuan BI dikali dengan nilai kurang bayar dikali dengan bulan keterlambatan.
Oh begitu. Jadi itu tadi konsekuensi atau akibatnya Mas. Tapi itu kan bisa dihindari Mas ya, atau bisa saya tidak terjadi apabila kawan pajak ini patuh dan taat ketika menjadi PKP. Seperti itu kan ya Mas ya. Betul. Ya, baik. Nah, kawan pajak tadi sudah kita bahas dari pengertian, karakteristik, keuntungan dan juga persyaratan. Nah, mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kawan pajak nih yang mau mengajukan PKP. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Idam atau Mas Tulus, silakan yang dulu. Oke. Jadi mungkin bagi pengusaha yang baru ingin menjadi PKP, silahkan bisa langsung mengajukan diri untuk kemudahan usaha juga bagi wajib pajak. Bisa mengajukan diri ke jadi PKP, bisa langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftarnya. Bisa di kantor kami di Jalan Andi Manapiang di Bantaeng. Bagi wajib pajak yang berada di wilayah selain di Kabupaten Bantaeng, misalnya di wilayah kerja kita di Goa, Takalar, dan Jeneponto, bisa di KP2KP. Bisa di KP2KP. Iya, bisa mengajukan PKP di situ. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Idam. Kalau Mas Tulus? Bagi kawan pajak atau wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, jangan lupa menjalankan kewajibannya karena untuk sanksinya cukup besar. Apabila memerlukan bantuan bisa datang langsung saja ke KPP atau KP2KP. Baik, tidak usah ragu-ragu Mas ya kalau untuk kami mau pasti menghubungi siap kami. membantu. Baik. Baik kawan pajak, saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama Mas Idam. Terima kasih Mas Idam. Ya, sama-sama. Mas Tulus, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Saya juga mau berterima kasih nih untuk kawan pajak semua yang sudah mendukung kantor pelayanan pajak pertama Bantaeng nih dalam menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, jangan lupa terus saksikan YouTube atau podcast Pajak Ceria episode selanjutnya dengan tema yang banyak dan yang menarik ya, tentunya hanya di kanal YouTube Pajak Bantaeng. Baik, kami pamit ya kawan pajak ya. Beli pizza di Bulukumba. Kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.